Manga One Piece chapter 986 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Kinemon dan Denjiro telah berhasil sampai di pintu belakang Pulau Onigashima. Selama perjalanan mereka, memang ada beberapa kendala, misalnya Kinemon yang nyaris saja bertemu dengan Big Mom, dan Denjiro yang berjumpa dengan Sasaki. Namun, keduanya berhasil mengambil keputusan terbaik, sehingga rencana tetap berjalan. Di bagian pintu belakang Pulau Onigashima, sarung pedang merah yang lain telah menunggu. Mereka baru saja selesai bertempur melawan Kanjuro dan kru bajak laut hewan buas. Sepertinya pertempuran mereka berjalan mudah, karena Kanjuro dan pasukannya telah kalah. Keadaan Kanjuro sangat mengenaskan, cukup meyakinkan bahwa dia telah mati. Kemungkinan besar Kikula yang membunuh Kanjuro, karena dalam chapter sebelumnya mereka berdua terlihat bertaruh. Saat tiba di sana, Kinemon menutupi kepala Kanjuro dengan topi. Kinemon dan Denjiro tetap tegar, mereka terus melangkah maju untuk bergabung dengan sarung pedang merah yang lain. Mereka berdua pun terkejut saat melihat Izo, karena tak disangka Izo akan datang ke Wano Kuni. Sudah lama juga Kinemon dan Denjiro tidak bertemu dengan Izo. Kedatangan Izo bisa menambah daya tempur bagi pasukan pemberontak. Walaupun saat di perang Marineford Izo jarang disorot, tapi admin yakin dia memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan karena dia merupakan mantan komandan divisi 16 bajak laut Shirohige. Dengan datang ke Wano Kuni, Izo sudah siap bertempur habis-habisan walaupun nyawa taruhannya. Sarung pedang merah bersama dengan Izo telah bersiap untuk masuk dan memulai penyerangan. Mereka semua harus mengeluarkan seluruh kemampuan yang mereka miliki, karena dalam perang Wano ini mereka tidak boleh kalah demi mewujudkan impian Kozuki Oden. Di panggung pesta, Kaido sedang bertanya kepada para bawahan Orochi. Dia memberikan pilihan kepada mereka, ingin menjadi anak buahnya atau melawannya, lalu kemudian mati. Kaido sempat berpikir bahwa para samurai itu akan melawan, karena samurai dikenal sangat setia kepada majikannya, meskipun majikannya itu telah mati. Tapi, ternyata para samurai bawahan Orochi ini tidak setia sama sekali. Fukurokujo sebagai pemimpin 5000 ninja menyatakan akan menjadi anak buah Kaido. Dan Hotei yang memimpin 5000 samurai juga menyatakan akan tunduk kepada Kaido. Tentu saja mereka yakin melawan Kaido hanya membuang nyawa saja. Jadi tunduk padanya adalah pilihan paling realistis untuk bisa selamat. Hyogoro sempat kesal melihat kelakuan mereka. Walaupun Hyogoro adalah musuh para pengikut Orochi, tapi mantan bos Yakuza itu tetap tidak senang melihat para samurai tanpa kesetiaan yang dengan mudah tunduk kepada Kaido. Di bagian bawah panggung, homies ciptaan Big Mom terlihat menahan Nami dan Carrot. Kalau kita jeli, dari chapter lalu memang hanya Nami dan Carrot saja yang tertangkap, sedangkan Shinobu tidak. Shinobu sedang mencari cara untuk menyelamatkan Momo. Di situ dia pun menyadari bahwa sejak dulu Kozuki Oden memang sudah tahu tidak ada gunanya membunuh Orochi. Orang yang harus dibunuh adalah Kaido, karena Kaido memiliki kekuatan besar yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Kaido ingin mengakhiri sejarah Wano Kuni. Dia bermaksud mengubah Wano Kuni menjadi Onigashima baru. Momo akan dieksekusi karena dia adalah penerus Kozuki Oden. Namun, Kaido masih memberi Momo kesempatan hidup. Entah karena serius atau hanya sekedar mengejek, Kaido merasa tidak percaya Momo adalah putra dari Kozuki Oden. Oleh karena itu, Kaido hendak bertanya satu kali lagi, siapa Momo sebenarnya? Bila Momo menjawab dia bukan anak Oden, maka eksekusi akan dibatalkan. Di sini Momo bisa selamat hanya dengan berbohong. Sebelum mengetahui apa jawaban dari Momo, cerita beralih ke tempat di mana Luffy dan Yamato berada. Yamato akhirnya bisa melihat Momo. Yamato bertanya kepada Luffy apakah itu anak Kozuki Oden yang asli. Luffy pun menjawab iya, bahkan Luffy mengatakan kalau sarung pedang merah masih hidup. Membocorkan informasi penting semacam itu kepada Yamato menandakan bahwa Luffy sudah percaya sepenuhnya kepada Yamato. Mereka berdua sedang dikepung musuh, sehingga harus berlari sambil bertaruh. Sementara itu, Luffy menggunakan kemampuan Bushoshoku Haki tingkat tingginya untuk melepaskan borgol dari tangan Yamato, yang mana borgol tersebut bisa meledak. Setelah borgol terbuka, Luffy dengan cepat melemparnya sejauh mungkin. Di tempat lain, Usu telah mendapat laporan keberadaan Luffy dan Yamato yang berada di panggung pesta. Ulti pun sudah mengetahui hal tersebut. Dapat dipastikan, Usu dan Ulti akan segera pergi menuju ke tempat di mana Luffy dan Yamato berada. Sementara itu, Usopp dan Chopper masih berada di dalam Brachiote yang telah berubah menjadi robot. Mereka berdua terkepung oleh musuh.
belum diketahui musuh mana yang bertemu mereka. Tapi karena Chopper menyinggung soal raksasa, berarti mereka bertemu dengan Numbers. Salah seorang Numbers bernama Hacha pernah memperlihatkan kekuatannya beberapa chapter lalu. Kekuatan Numbers itu cukup hebat dan mempresentasikan kekuatan Numbers yang lain. Artinya, bila Usopp dan Chopper bertemu dengan Numbers, mereka berdua harus serius agar bisa selamat. Menurut admin, Chopper akan berubah wujud menjadi Monster Point, di mana ukuran tubuh dan kekuatan fisiknya meningkat drastis. Memang kekuatan tersebut diketahui hanya bisa bertahan 3 menit saja, tapi setidaknya bisa digunakan untuk menyelamatkan dirinya dan Usopp dari Numbers. Sarung Pedang Merah terlihat mulai memasuki istana Kaido dari belakang. Mereka menyerang siapa saja yang menghalangi. Beberapa kru bajak laut hewan buas telah teriak ada penyusup, tapi itu tidak membuat Sarung Pedang Merah menghentikan serangan. Diperlihatkan juga Zoro, Kid, dan Law di tempat yang berbeda-beda. Zoro sedang memasang wajah serius karena bertarung melawan Gifters, sedangkan Kid sedang tersenyum dan mencekik leher lawan. Berbeda dari mereka berdua, Law terlihat sedang tidak bertarung. Dia hanya berjalan bersama Beppo di suatu tempat. Namun, melihat di belakang mereka ada asap tebal dan Beppo pun memasang kuda-kuda, artinya mereka baru saja melawan musuh. Sepertinya mereka bertiga juga akan mengalami peningkatan kemampuan haki, sama seperti Luffy. Beberapa waktu yang lalu, Luffy sempat berlatih di penjara Udon. Nah, kali ini, Zoro, Kid, dan Law berlatih melawan para anak buah Kaido sebelum perang puncak nanti untuk melawan Kaido. Zoro juga sepertinya akan mulai terbiasa dalam menggunakan Enma, karena melawan puluhan Gifters juga bisa menjadi latihan yang bagus. Kemudian, fokus kembali ke Momonosuke. Dia harus menjawab pertanyaan Kaido tentang identitasnya. Kalau dia menjawab jujur bahwa dia adalah anak Oden, maka Momo akan tewas. Tapi jika dia berbohong, dia akan selamat, tapi hidup dengan memalukan. Momo pun memilih untuk jujur. Dengan lantang dia bilang bahwa arti dari Momo adalah tak terkalahkan. Dia pun menjawab pertanyaan Kaido dengan bilang bahwa dirinya adalah Kozuki Momonosuke dan akan menjadi shogun di Wano Kuni. Walaupun dia menangis, tapi setidaknya Momo memperlihatkan keberanian sebagai seorang pewaris keluarga Kozuki. Kaido pun kesal mendengar Momo menjawab jujur, padahal Kaido telah memberinya kesempatan untuk berbohong. Kaido ingin segera mengeksekusi putra dari Oden itu, tapi terdengar suara ledakan tidak jauh dari sana. Rupanya, yang meledak adalah borgol dari Yamato. Untung saja Luffy melemparnya cukup jauh. Yamato benar-benar marah dan sedih saat tahu bahwa borgol itu benar-benar bisa meledak. Kaido tega memasang benda berbahaya itu di tangan Yamato, padahal Yamato adalah anaknya sendiri. Yamato pun tidak lagi menganggap Kaido sebagai orang tuanya. Amarah Yamato kepada Kaido semakin besar. Hal tersebut bisa membuat Yamato semakin serius dalam pertarungan melawan Kaido dan pasukannya nanti. Setelah ledakan terjadi, dari belakang Kaido muncul Sarung Pedang Merah bersama dengan Izo. Para All-Star terkejut dengan kedatangan mereka. King hendak menebas, tapi Izo dengan cepat menembak tangan King sehingga pedangnya terlepas. Seperti yang admin bilang tadi, Izo bisa sangat berguna dalam pertempuran. Dia memiliki kemampuan hebat dan banyak pengalaman dalam peperangan. Kemudian Nekomamushi menendang tangan Kaido yang memegang gada besi, sehingga senjata tersebut terlempar. Inuarashi menebas ke arah samping, sepertinya dia menyerang Queen dan Jack agar tidak mengganggu. Dan di situ juga King diserang oleh Kawamatsu. Sementara itu, Kinemon dan Denjiro mencoba menusuk Kaido. Asura Doji, Kiku, dan Reizo pun bersiap memberikan serangan. Sesaat sebelum Kaido menerima serangan mereka, dia sempat terkejut karena terbayang sosok Oden ada di sana. Tekad dari para Sarung Pedang Merah ini memang sangat kuat, sehingga mampu memberikan tekanan besar terhadap Kaido. Serentak, para Sarung Pedang Merah pun berteriak Tsunachi dengan lantang. Perang Wano pun secara resmi telah dimulai. Menerima serangan semacam itu, sudah pasti Kaido akan mengamuk. Para All-Star pun akan mulai menyerang balik. Mungkin dalam chapter depan nanti, kita akan melihat Kaido, King, Queen, dan Jack memasuki mode Zoan secara bersamaan. Setelah melihat kekacauan ini, para samurai dan ninja pengikut Orochi sepertinya akan mulai berbalik menyerang Kaido. Ada alasan mendasar mengapa mereka akan melakukan hal tersebut. Walau tak sepaham dengan pasukan pemberontak, tapi Wano Kuni adalah tanah mereka juga. Kaido yang bermaksud mengganti Wano Kuni menjadi Onigashima baru dan menjadikan mereka bajak laut sudah kelewatan. Awalnya mereka memang tidak berani melawan Kaido,
Tapi melihat ternyata pasukan pemberontak telah beraksi, mereka pun akan mulai berani melawan Kaido demi merebut kembali tanah kelahiran mereka.